so complicated when it hurts. Yo, what's up guys? Dan akhirnya tiba kita di seri pertama. Dan sekarang ini waktunya kita untuk race di MotoGP Qatar. Dan pastinya di seri pertama ini atau 3 seri pertama kita bakal diberikan misi untuk bertarung. Dengarkan tim kita sendiri itu si Alex Rins, yang mana kita bakal ngerebutin yang namanya tim leader supaya nanti pengembangan bisa kita pegang atau kita ambil alih. Dan sekarang sesi kualifikasi ke-1 masih berlangsung, di mana kita udah ngelakuin 2 kali time attack. Dan sekarang waktunya tinggal 4 menitan lagi, di mana kita udah bisa ngecetak lap time paling kencang sementara di angka 152,316 detik, lebih kenceng dari lap time kita sebelumnya waktu kemarin di sesi tes Qatar cuy. Dan kali ini di setor ketiga apakah kita bisa improvisasi, lihat sih aja. Oke, serta masih bagus, kita 2,5 dari lap time kita sebelumnya, atau lebih lambat 0,4 dari lap time Fabio Quartararo yang dia bisa ngebikin lap time dengan waktu 1 menit 50 detik,912. Nah ini benar-benar kencang sekali. Dan sekarang tikungan terakhir kita bakal melihat apakah kita bisa improvisasi di last sektor atau sektor keempat. Kemudian exit corner RHD on menuju finish line, here we go. Oke, classic. Kemudian cross the line, kita masih di waktu yang kurang bisa untuk tembus ke sesi kualifikasi kedua. Dan udah kita coba berkali-kali nggak bisa tembus lagi, dan akhirnya Asep akan start dari urutan ke-17. Terpotong 0,8 dari Fabio yang lolos ke sesi kualifikasi 2. Dari sini aja kita udah dikasih paham gimana sulitnya ngebawa YZR M1 di MotoGP 24 karir cuy. Beda sama waktu kita kemarin menggunakan RSGP, ya nggak sih? Dan sekarang sprint race event dan gokilnya Luca Marini itu bisa start dari pole position. Setelah dia berkutik kemarin dengan Honda, Yamaha, tapi dia nggak pernah bagus. Dan sekarang semenjak dia pakai timnya kakaknya sendiri, akhirnya dia makin gacor cuy. Kayaknya sih Luca Marini bakal menjadi salah seorang kandidat untuk persaingan gelar juara musim ini. Oke, langsung aja kita mulai untuk sesi sprint race event, dan pastinya dengan kompon double soft, bensin setengah tangki. Langsung saja kita bersiap-siap untuk race pertama seri pembuka di musim ke-7. Oke, langsung saja kita mulai sprint race event round pertama. YZR M1 akan kita buktikan. Semoga saja di race kali ini minimal tembus di 5 besar, semoga. Oke, start dimulai menuju first corner. Kita mencoba untuk light break dari outside line. Nice sekali. Step by step kita udah bisa untuk mulai menyusul beberapa riders. Kemudian tikungan kedua memasuki entry corner kembali. Oh, ini Abasiannya cukup kasar mainnya. Dan sekarang dari tikungan ketiga Surasep mengambil tempat ke-10. Dan sekarang Tony Arbol yang kena overtaking, dia kembali melawan di tikungan keempat. Dia melebar, langsung kita manfaatkan. Nice sekali, tikungan kelima, hati-hati. Dan Fabio Quartararo di depan kita. Sebisa mungkin kita minimalisir yang namanya sebuah kontak ya, supaya nggak terlalu barbar mainnya. Nah, tikungan ke-6, tikungan hairpin. Yang waktunya ada bagian untuk long lap penalti. Dan sekarang tikungan ke-7. Masih Fabio Quartararo depan kita, dan sekarang Jorge Martin take the lead. Luca Marini di posisi kedua dan Maverick di posisi ketiga. Nah, untuk sekarang ini kita bisa melihat bahwa untuk performa dari RSGP dengan Maverick Vinales masih bisa kita bilang lumayan konsisten. Jadi sekarang pun Maverick masih bisa berdebat juga, dan dia pun masih bertarung untuk ngerebutin posisi pertama dengan Luca Marini yang merupakan pesaing baru di musim ini sepertinya. Dan Marco Bezzecchi out of the race di lap pertama. Dari awal balapan, Marco Bezzecchi kayak barbar banget, dan akhirnya dia terpaksa NC alias not complete akibat crash parah. Tapi ya sudah, semoga aja hal itu tidak menimpa untuk Asep Surasep, karena ini bakal fokus untuk menjaga YZR M1 agar selalu di barisan terdepan. Ingat, tinggal 3 posisi lagi kita akan menepati 5 besar sesuai dengan apa yang kita targetin di balapan pertama kali ini. Oke, exit corner, keluar tikungan 16 dan RHD on menuju lap kedua. Jorge Martin masih take lead, Marini kedua dan Maverick masih ketiga. Oke, first corner kita mencoba light braking melalui jalur grab, kemudian inside lagi overtaking Fabio Quartararo dan masih kembali Fabio mendefense. Cantik sekali side by side hingga tikungan kedua.
Fabio masih kembali cukup ganas dan kini dari inside line Asep masuk lagi. Dan kemarin sempat gue lihat ada beberapa meme yang mengatakan Fabio Quartararo tuh kayak apa ya, misalkan Fabio Quartararo pindah ke Ducati dan mungkin kayak gini jadinya Fabio bakal lebih agresif dan bakal lebih berpeluang untuk rebutin zona depan cuy. Lihat nih. Oke lah, lihat sih aja apa yang bisa kita lakukan untuk merebut posisi ke-7 dari Fabio Quartararo. Untuk sekarang masih belum bisa karena ini kayaknya sektor yang paling kuat bagi Ducati dan kita bersama Yamaha masih perlu beradaptasi lagi. Ya emang sih kita pengen untuk masuk dengan besar, namun yang menjadi target kita yang sebenarnya adalah mengalahkan rekan tim kita sendiri yakni Alex Rins yang sekarang dia nggak tahu di posisi keberapa, tapi yang jelas kita udah unggul 2 poin dari Alex Rins. Soalnya emang sepenting itu untuk kita menjadi tim leader karena bakal bisa ngepegang kendali untuk pengembangan YZR M1 ke depannya, karena sempat kemarin di tim Aprilia kita gagal untuk menjadi tim leader ngalahin si Maverick Vinales. Nah akibatnya pengembangan dari RSGP itu tidak bisa melampaui Desmos edisi yang padahal kalau kita menjadi tim leader di beberapa tim yang udah pernah kita bela itu pastinya pabrikan atau motor yang kita kembangkan bakal lebih improvisasi langsung menjadi pabrikan paling tinggi untuk sistem pengembangannya atau perbandingan performa tim. Nah itu yang kita targetin bersama Yamaha di musim ini. Selain itu pastinya itu bakal lebih luasan untuk membangun apa aja yang cocok sama gaya balap kita. Nah itu yang kita targetin agar bisa menjadi tim leader dari Yamaha Motor Energy. Oke, first corner kita menghadap dengan Fabio Quartararo. Exit menuju tikungan kedua, masuk kembali. Ini pakai kompon double soft, awet banget tumben. Oke, kini Fabio Quartararo masih mencoba mendefend dari sebelah kanan dan kita overtaking, nice sekali. Di tikungan keempat, masuk lagi. Oke, oh Fabio masih mampu mendefense lagi. Kita lawan kembali. Fight back yang cukup menguras tenaga dari Fabio Quartararo. Untung saja kita masih bisa mempertahankan tempat saat ini dan kayaknya untuk merebutin posisi ini udah mustahil bagi si Asep karena gap dengan Dijia itu udah 1 detik lebih yang mana sekarang ini adalah terakhir yang pasti udah nggak akan bisa kejar terkecuali Dijia sama Binder itu mengalami sebuah insiden seperti crash atau mungkin mereka melebar ngambil kesalahan. Nah itu ada kemungkinan kita bisa masuk 5 besar tapi kemungkinannya kecil sekali. Oke lah nggak apa-apa, yang penting kita udah bisa improvisasi dari posisi start kita sebelumnya. Startnya ke-17 tapi bisa finish di urutan ke-7, kita ada peningkatan 10 posisi itu udah bagus banget tuh bagi debutan pertama kita bersama Yamaha lagi cuy. Oke lah saya masuk kita sekarang malah masuk di tikungan ke-13 dan tikungan ke-14. Hati-hati. 2 tikungan terakhir akan segera kita lewati. Lap terakhir Jorge Martin masih menjadi race leader. Marini kedua dan Maverick ketiga. Dijia ke-6, Binder ke-5. Oke, last corner. Masuk perlahan dan inilah dia. Satu tarikan gas lagi menuju finish line. Finally, YZR M1 kembali di 7 besar meskipun bukan target kita sepenuhnya. Oke, usai sudah race di Qatar Grand Prix dan Jorge Martin, Luca Marini serta Maverick berhasil mengunci 3 besar dan Pecco Bagnaia ke-4, Binder 5 dan Asep finish ke-7. Sementara itu top 10 dilengkapi oleh Augusto Fernandez yang merupakan pembalap pengganti Asep di Aprilia Factory Racing. Dan di belakang ada Marco Bezzecchi serta duo Honda yang finish di 3 terakhir. Rins finish ke-13. Oke, kali langsung aja kita menuju ke main race event di MotoGP Qatar dan saatnya kita bersiap-siap lagi untuk ngerebutin 5 besar target yang kita inginkan di balapan main race event. Let's go. Greetings to all from the Qatar Peninsula, right the Lusail International Circuit near the capital city of Doha. Oke, here we go dan tiba kita di main race event. Apakah di race kedua ini di MotoGP Lusail kita bisa merebut 5 besar? Semoga aja tidak ada halangan. Nah kali ini Luca Marini akan start dari pole lagi dan mungkinkah dia akan menargetkan kemenangan pertamanya di musim ini setelah tadi di sprint race event dia gagal menang karena kalah dari Jorge Martin yang start kedua. Oke, let's see aja. Dan sekarang langsung saja kita mulai dan jangan lupa persiapkan kompon ban dan juga bensin. Kalau gitu semua siap, langsung saja kita mulai main race event di MotoGP Lusail Qatar.
Maverick start ketiga dan kita start ke-17. YZR-M1 akan kita geber lagi sesaat lagi. Oke, here we go. Masuk gear 1, RHD on. Menunggu lampu padam. Langsung saja kita mulai. Oke, menuju force corner. Marco Bezzecchi di depan kita. Dan kini Enia juga melawan pelanggaran. Masuk ke force corner. Hati-hati, hindari kontak, hindari collision. Agar tidak diberi peringatan dari MotoGP Stewart. Namun sekarang kita cukup memberikan benturan kepada satu rider Red Bull KTM. Pecco di sebelah kiri kita, Maverick turun, terusnya Augusto Fernandes yang turun, dan kini Arbolino kita overtaking di tikungan ketiga. Siapa sangka kini Surasep berhasil menempati urutan ke-8 di belakang dari Rins yang merupakan rekan tim kita di Yamaha Monster Energy. Menuju tikungan hairpin, tikungan ke-6 kita mencoba lane braking agar bisa mendekati Alex Rins. Satu peringatan belum kita dapatkan sudah ada dari MotoGP Stewart akibat sentuhan dengan salah seorang riders tadi. Dan kini exit corner tikungan ke-7, tikungan ke-8, tikungan ke-9 entry corner. Masih dengan gear 2 menuju tikungan ke-10. Masuk perlahan lagi dan inilah dia momentumnya. Semakin dekat sama kita dengan Alex Rins dan kini exit corner. Here we go, bersama mesin inline 4. Harusnya kita bisa lebih unggul dari Rins yang gak pernah fight di barisan depan. Semakin dekat, semakin rapat. Here we go, tikungan 13, tikungan ke-14. Semakin dekat. Inilah waktunya, inilah momentumnya. Langsung kita dekati lagi. Kita agak melebar dan kembali ke racing line. Satu, bendera akan berkibar, siapa yang crash dan sekarang jelas corner. The hard braking from Surasep. Marco Bezzecchi out of the race untuk yang kedua kalinya di MotoGP Qatar. Oke, exit corner, RHD on, full gas from Surasep. Di sebelah kanan, dua Yamaha side by side hingga di lap kedua kita masuki. Dan di braking zone tikungan pertama akhirnya Surasep berhasil mengambil alih tempat ke-7 dari rekan tim kita yakni Alex Rins. Tinggal 2 tempat lagi Asep akan memasuki 5 besar. Sesuai dengan apa yang kita targetin di balapan kali ini, disanding dengan misi mengalahkan Rins sebagai misi untuk memperebutkan tim leader di Yamaha Monster Energy. Luca Marini, Jorge Martin, Maverick mengisi 3 besar. Gak ada perubahan di 3 besar, orangnya sama aja, hanya saja yang berada posisinya di Luca Marini yang tadi di sprint di finish kedua. Namun sekarang Luca Marini sudah menjadi race leader, bagus sekali. Kini Darin Binder di depan kita. Riders dari LCR Honda sekarang tengah berjuang membawa nama Honda pabrikan Jepang untuk bisa bersaing di barisan depan. Tapi anehnya, kenapa Honda Repsol yang harusnya bisa lebih tangguh ketimbang motor LCR, kok sekarang malah Honda Repsol di posisi belakangan cuy. Alex Marquez gak bisa mengatasi sulitnya mengatasi Honda Repsol di race kali ini. Dan sekarang sektor keempat kita masuki. Kita masih di posisi ke-7, masih mencoba mengejar Darin Binder. Kalau nggak salah, gue pernah inget waktu balapan di MotoGP Assen itu, kalau nggak salah musim lalu ya, atau mungkin 2 musim yang lalu, itu ada momen ketika Darin Binder meraih kemenangan main race event untuk pertama kalinya. Itu gokil sekali. Siapa sangka kan si Darin Binder dengan LCR Honda mampu meraih kemenangan. Kayak nggak masuk akal aja, kok bisa ya tim satelit atau tim nomor 2 di Honda itu bisa membawa kemenangan bagi Honda, sedangkan Repsol Honda atau tim utama tidak memberikan kontribusi sama sekali. Itu anehnya. Nah sekarang Darin Binder masih mampu berada dan bertarung di 5 besar. Semoga saja kita bisa mengambil alih tempat ke-6 lebih cepat dari Darin Binder agar nanti Asep bisa masuk untuk mengejar Fabio Di Gia. Oke, tikungan ke-4 entry corner. Lap ketiga kita masuki. Masih belum mampu mengatasi Darin Binder. Tikungan 5 dan menuju tikungan ke-6. Cukup kembali. Oke, entry corner. Tikungan hairpin. Jarak antara 6 pembalap terdepan itu lumayan dekat, jadi masih ada kemungkinan kita bisa improvisasi dan bisa mengovertaking hingga masuk di 5 besar. Semoga aja nggak ada halangan. Namun biasanya kalau udah situasi kayak gini,
itu biasa gue tuh kayak agak sedikit ngerasa grogi untuk lebih nge-push, agak takut untuk melakukan manuver, kita ngelakuin pengereman. Nah itu kayak natural aja terjadi. Jadi kayak mendadak banget tiba-tiba kita kayak kesulitan buat ngelakuin pengereman yang pas atau manuver late braking yang seharusnya kita bisa ngelakuin, itu terkadang malah kita nggak bisa ngelakuin apa-apa. Oke, sektor 3 tikungan ke-12, lap ketiga hampir kita sudahi. Namun untuk perubahan posisi belum terjadi. Last sektor, 2 tikungan terakhir, tikungan ke-15. Kita masuki, let's go guys. Backstride menuju last corner, saatnya kita memburu Darien Binder di lurusan utama, tepatnya menjelang lap keempat. Satu peringatan kita dapat dari MotoGP Stewart, namun tidak akan ada lagi yang terjadi. Here we go, kita overtaking. Tumben sekali Honda bisa kita overtaking dengan sangat mudah di lurusan utama. Kemudian braking zone first corner. Masuk perlahan, entry perlahan. Oke, hati-hati. Oh my goodness mate, celaka sudah. Satu momen yang harusnya kita bisa untuk improvisasi posisi terpaksa kita sudahi. Gila, nggak expect sih Darien Binder bakal ngelakuin hal semacam ini. Dan aduh, kita udah bisa dapetin posisi 6, tapi ternyata malah ditabrak dari belakang oleh Darien Binder. Ini fix pasti dia bakal kena hukuman long lap penalti pasti. Darien Binder langsung dihukum long lap penalti oleh MotoGP Stewart. Tuh kan, udah gue bilang manuver kayak tadi tuh bakal diganjar long lap penalti. Nah kalau nggak sampai dihukum, itu yang patut kita pertanyakan. Sepertinya si Darien Binder nggak akan masuk LLP di lap 4, cuma mungkin di lap ke-5. Jadi batasnya kalau LLP di MotoGP 24 itu kita harus ngelakuin LLP sebelum lap terakhir. Jadi misalkan yang ini balapnya 6 lap kan, jadi kita harus masuk ke LLP itu di lap ke-5, paling lambat lap ke-5. Misal balapannya 6 lap, kemudian kita masuk wajib di lap ke-5, kemudian kita nggak masuk LLP di lap ke-5. Nah itu biasanya lap ke-6-nya kita bakal dihukum atau kedapat hukuman sekitar 6 detikan kalau nggak salah. Itu sangatlah merugikan juga sebenarnya. Tapi ya mau gimana lagi, kita udah berusaha keras, tapi nasib berkata lain ya, mau nggak mau kita harus terpaksa merelakan saja hasil balapan seperti ini. Namun dengan kita finish ke-11 kayaknya bakal cukup merugikan juga, soalnya kita memiliki misi untuk mengalahkan race juga ya di race kali ini supaya kita semakin dekat dengan yang namanya tim leader dari Yamaha Monster Energy. Oke, Luca Marini masih menjadi race leader, kemudian Jorge Martin masih di urutan kedua, dan Maverick Vinales masih di urutan ketiga. Pecco tumben sekali di musim ini dia kayak kacau ya, entah kenapa si Pecco nggak bisa improvisasi dengan Ducati Factory. Malahan justru Luca Marini bersama Ducati Pertamina VR40 yang kelihatan unggul. Nah, sekarang lap kelima, gap point kita dengan Rins 0, tapi kita masih harus bisa finish di depan dari Alex Rins untuk selalu menjadi yang terdepan di tim Yamaha. Karena itu tadi kita pengen juga yang namanya ngeresepin ya, ngebumbuin racikan motor kita sendiri. Nah otomatis kalau kita bisa ngebumbuin motor kita sendiri, pasti kita bakal lebih nyaman sama tunggangan yang kita pakai cuy. Nah sekarang ini kayaknya kita bisa ngerebut 3 posisi dari Pecco, Tony, dan juga Rins nih guys ya. Langsung aja kita mulai untuk mengeksekusi mereka bertiga. Oh ada 4 kereta dan kini Pecco kembali melawan. 3 rider side by side di satu tikungan yang sama, Pecco, Rins, dan juga Tony Arbolino. Tapi kini AC mencoba masuk bertaruh dengan mereka berempat. Kini Pecco melebar, langsung kita manfaatkan, kemudian exit corner. Rins kita overtake juga di tikungan ke-8, kemudian tikungan 9, Pedro Acosta akan juga kita overtaking sesaat lagi. Oke, tikungan ke-10, exit corner, high speed long corner, gas-gas X3 versus Yamaha YZR M1. Oh, nyaris saja kita mengovertaking Acosta. Entry corner, tikungan ke-12, sektor 3, masih kita masuki di fokus ke fighting. Lumayan loh, kita bisa improvisasi mendapatkan 3 posisi lagi dengan cukup gampang. Tumben sekali 4 riders yang akan kita overtaking, lumayan gampang. Dan kini Acosta masih kembali mendefense, namun dia terlalu agresif sehingga dia terpaksa melebar. Masuki last corner, lap kelima segera berakhir dan menjelang lap ke-6 kita unggul dari Rins. Ya meskipun kita nggak bisa finish kelima, setidaknya kita bisa untuk mengungguli Rins sebagai pesaing sekaligus rekan tim kita di Yamaha Monster Energy. Nah sekarang memasuki lap terakhir di MotoGP Lusail Qatar.
Jorge Martin menggeser Luca Marini untuk meraih kemenangan. Maverick ketiga, di Gia kelima, dan Darien Binder di posisi ke-6. Nah, ini si Darien Binder kayaknya dia udah ngelakuin LLP, dan sekarang pun si Darien Binder mental di urutan karena dengan sangat jauh sekali. Tapi ya nggak terlalu apa ya, hukumannya nggak terlalu berefek bagi Darien Binder, soalnya jarak antara Darien Binder ke pembalap nomor 7 seperti Acosta tadi itu udah terlalu jauh, sehingga tidak bisa untuk si Darien Binder di overtaking oleh Pedro Acosta yang ada di posisi ke-8, kecuali si Darien Binder dikasih hukuman double LLP atau LLP 2 kali. Itu bakal lebih berasa efeknya. Ya mau gimana lagi, semua udah terjadi dan memang ini gapnya saking jauhnya kita pun udah nggak bisa ngejar si Darien Binder, apalagi ngejar si Jorge Martin yang gapnya aja udah 7 detikan lebih dengan si Asep Suraset. Finish ke-7 udah sangatlah bagus sekali, lagi dan lagi kita memiliki urutan finish yang sama seperti balapan sprint sebelumnya. Jadi kita start 17, finish ke-7 di sprint, dan sekarang pun di main race event hasilnya sama. Start 17, finishnya ke-7. Meskipun tadi kita ada peluang untuk masuk di 5 besar mengovertaking di Gia, namun Darien Binder melakukan sebuah manuver yang tidak seharusnya dilakuin sehingga kita crash dan terpaksa meluncur terjun di tempat ke-11, tapi bisa kita improve lagi. Oke, let's go now menuju finish line. Lap terakhir, race pertama MotoGP musim ini sudah kita selesaikan dan Jorge Martin meraih kemenangan. Marini kedua, dan lagi-lagi Luca Marini dijegal oleh Jorge Martin untuk tidak meraih kemenangan di MotoGP races. Oke, Jorge Martin, Marini, Maverick melakukan besar, dan di Gia keempat, Binder ke-5, dan Darien Binder ke-6. Kemudian Asep terpaksa legowo dengan hasil balapan kali ini karena harusnya kita bisa finish ke-5, namun gara-gara Darien Binder yang berulah kita akhirnya terpaksa crash, dan ya untung saja kita tidak sampai not complete di balapan GP Qatar kali ini. Dan saat disayangkan Marco Bezzecchi terpaksa crash untuk kedua kalinya karena di sprint tadi dia udah crash, sekarang di main race event dia crash lagi. Kayak dia tuh apes banget ya guys ya di MotoGP Qatar kali ini. Gak tau kenapa dia bisa kayak gitu. Dan di klasemen Jorge Martin menjadi pemimpin klasemen dengan unggul 8 poin dari Luca Marini yang ada di posisi kedua. Sementara itu Asep masih di posisi ke-6 dengan unggul atau mengungguli Pecco Bagnaia yang ada di tempat ke-7. Klasemen itu masih menjadi milik dari Pertamina Ducati R46, dan ya semoga aja di next race atau di MotoGP Portugal Portimao semoga aja Asep bisa improve lagi dan menempati 5 besar sesuai dengan apa yang kita targetin di balapan kalian yang belum kecapai sama sekali gara-gara Darien Binder semua apa sih. Jadi oke semua, kalau gitu masih nonton dan sampai ketemu lagi di video MotoGP Qatar atau episode selanjutnya. Thank you, bye dan ciao guys, sampai jumpa.